Assalamualaikum, Pak Akbar. Waalaikumsalam, Pak Edi. Uh, Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini pekerjaannya Pak? Luar biasa? Lancar Pak, Alhamdulillah baik. Lancar. Oke, baik. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai ini pada kesempatan kali ini Pak? Iya Pak, ini Pak, saya ada sedikit permasalahan, mungkin bisa berbagi sama Bapak, berdiskusi ataupun berbagi pengalaman. Dalam hal ini saya mempunyai permasalahan yang saya amati selama di khususnya selama di sekolah, khususnya di dalam kelas. Nah, saya juga kebetulan sebagai guru kelas atau wali kelas. Permasalahan yang saya amati ini ada siswa kita di kelas, permasalahannya yang suka melawan guru atau membuat ulah, membuat onar, intinya suka melawan guru lah Pak. Iya, melawan guru berarti muridnya ya Pak ya? Iya Pak. Baik, jadi untuk sesi kita kali ini membantu Bapak ini dalam menemukan solusi bagaimana untuk mengatasi siswa yang suka melawan guru ya. Nah, dalam hal ini seperti apa sih Pak mulanya? Ya baik. Ini Pak, masalah siswa ini, siswanya atas nama Risman, sebut Ya, saja Risman namanya, kelas 12 TSM, SMK 1 Barumun. Memang ini bukan hanya ke wali kelas, selaku wali kelas saya yang ada permasalahan ini. Umumnya semua guru yang masuk di kelas sudah ada perilaku siswa kita ini seperti itu. Kemudian menurut saya siswa ini ada juga faktor pengaruh teman, dan ada juga saya lihat temperamen siswa ini. Dan yang saya lakukan sebagai wali kelas ini udah saya coba pernah memberikan masukan, bimbingan, dan pernah saya berikan secara lisan. Baru itu tahapan yang sudah saya lalui. Jadi Pak Akbar tadi hal utama daripada permasalahan dari siswa yang suka melawan itu faktor temannya juga, ya kan? Yang berikutnya temperamen Mengganggu. siswa, Iya. atau mungkin ada hal lain dari keluarga mungkin Pak? Kalau keluarga, mungkin setelah saya ajak komunikasi, saya panggil ke ruangan saya, udah saya berikan nasihat, bimbingan, dan saya lihat memang faktor yang menyebabkan si anak ini, murid kita ini yang suka melawan guru, faktor utamanya memang saya lihat kurang perhatian, baik dari orang tua, dan kurang juga lingkungan yang istilahnya terarah ke positif, Jadi lingkungan masyarakatnya. jadi kira-kira menurut Pak Akbar, lingkungan seperti apa yang bisa membuat si anak ini sehingga dia merasa nyaman ini tidak melawan kepada gurunya? Kira-kira seperti apa nih Pak? Mungkin lingkungannya yang
bisa menjadi pengaruh sama siswa kita ini, uh, bisa dia bergaul yang sesuai dengan usianya. Contoh kawan-kawan yang bisa memberikan motivasi atau yang bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih baik. Tidak, contoh lingkungan di rumah mungkin bisa dia dibantu orang tua. Nah, kemudian diarahkan orang tua dan tidur tepat waktu, jangan keluyuran atau begadang. Baik. Oh, tadi Bapak, menyampaikan motivasi. Kira-kira apa motivasinya ini supaya anak ini, eee, suka dengan gurunya? Jadi dalam artian dia tidak akan melawan gurunya. Apa yang bisa kita kasih motivasi ke si anak ini? Mungkin dalam, bentuk, secara keagamaan mungkin Pak dikaitkan? Iya, kalau motivasi yang ingin saya laksanakan pada siswa tersebut, memberikan masukan yang terarah ke keagamaan. Mungkin bisa dia saya berikan seperti melaksanakan sholat, uh, Iya. dan uh, bisa juga dibantu oleh orang tua. Memang orang tua ini harus terlibat penuh, tidak boleh tidak ada bimbingan arahan dari orang tua. Baik, kadang begini Pak Akbar, orang tua tahulah kita kadang orang tua ini karena sibuknya, mungkin bekerja. Kira-kira ini bisa nggak ini Bapak mengkomunikasikan kepada orang tua ini tentang, keadaan si anak yang melawan dengan orang tua ini, Pak? Bisa, bisa Pak. Karena di kelas ada juga grup WA kelas, WA grup. Kalau ada siswa yang bermasalah, uh, tahapan yang saya lakukan itu, yang pertama saya berikan bimbingan, arahan, Mhm, mhm. nasihat secara lisan. Setelah itu saya lihat, saya perhatikan perkembangan selama 1 minggu, kira-kira tidak ada perubahan, perkembangan, baru tindak lanjut bersama orang tua. Saya undang orang tua dan saya berikan juga bimbingan sama orang tua, dan terakhir harus ada perhatian dari orang tua. Baik, Pak Akbar, berarti, ide Bapak ini sangat bagus ya. Yang pertama tadi, kita harus cek dulu lingkungannya, sangat berpengaruh ya, yang dibantu oleh orang tua. Kemudian, motivasi ke arah keagamaan, mungkin, penyampaian tausiah-tausiah keagamaan. Baru yang ketiga, komunikasi dengan orang tua tentang bagaimana keadaan si anak. Baru, memaksimalkan WA grup yang ada, yang telah, Bapak siapkan sebelumnya, Iya, bisa disampaikan bagaimana perkembangan si anak, begitu kira-kira, Pak, ya? iya Pak. Oke, baik. Baik sekali terdengarnya ini rencana aksi Bapak. Nah, bagaimana nih, Pak, kira-kira setelah dapat, rencana aksi yang luar biasa tadi, Pak? Apakah, ini sudah bisa menjawab, permasalahan Bapak ini untuk ke depannya, ini seperti apa ini, Pak, Pak? Iya, oh, rencana yang saya rencanakan ini memang sudah terjawab, tapi memang harus dimaksimalkan juga dengan oh, apa namanya, kolaborasi dengan pihak sekolah, ya Pak. Kolaborasi dengan pihak sekolah, baik itu orang tua dan ya, kolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua ini tidak boleh ditinggalkan, ini harus tetap sejalan.
karena yang namanya sekolah tidak boleh alih tanggung jawab. Artinya memang harus ada tanggung jawab penuh dari sekolah, yang namanya juga siswa masih ada ikatan atau kekeluargaan dari pihak sekolah. Wah, mantap. Berarti itu komitmen yang sangat bagus ya Pak, tetap harus ada kolaborasi ya Pak ya, Ya, karena bisa jadi ataupun dengan demikian juga kita dengan kepala sekolah atau atasan harus sinkron ya Pak terhadap perilaku si anak, begitu kira-kira Pak ya. Kira-kira ini seandainya ada permasalahan, apakah langkah pertama yang ingin Bapak buat ini Pak, setelah tadi ada komitmen Bapak dengan pihak sekolah untuk mengatasi siswa yang suka melawan kepada guru ini Pak, sebagai beban tanggung jawab kita sebagai guru? ya, baik Pak. Kalau langkah pertama mungkin permasalahan yang sedemikian ini, ya saya selaku wali kelas selalu memantau perkembangan siswa kita, dan saya juga harus berkolaborasi khususnya dari pihak sekolah. Dan kalau di SMK ada juga guru BK, bimbingan konseling. Dan ini juga harus saya informasikan, kalau ada kasus yang sedemikian ini, saya harus berkolaborasi untuk penanganan siswa yang seperti ini dengan bimbingan konseling. Setelah itu baru ke pihak petinggi petinggi di sekolah ini. Oke, baik, luar biasa ini, bagus ini Pak. Bagaimana Pak Akbar? Apakah sudah dapat ini untuk solusi mengatasi siswa yang bermasalah tadi? Iya Pak, kalau solusi alhamdulillah sudah ada Pak. Setelah diskusi dengan Bapak, sharing, tukar pikiran, alhamdulillah sudah ada solusi yang saya temukan. Dan saya merasa tugas yang saya jalankan di khususnya di pendidikan ini, apalagi kita tiap hari jumpa dengan murid itu yang kita hadapi, dan khususnya di permasalahan siswa yang seperti melawan guru. Setelah saya diskusi dengan Bapak, saya sudah tugas saya yang semulanya sudah terbebani, sudah menjadi merasa lega dan senang dapat berkolaborasi atau berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih. Baik, baik, alhamdulillah, Pak Akbar, alhamdulillah itu menurut saya komitmen yang sangat bagus. Saya percaya kepada Bapak, Bapak bisa melakukannya. Nah, kita Ya, akan bertemu di beberapa minggu atau beberapa hari lagi untuk membahas kemajuan Anda. Tetap semangat ya Pak Akbar ya. iya Pak, iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk refleksi diri pada coach ini. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan itu Bapak coach memberikan pertanyaan yang memang memantik keadaan saya sekarang ini, dan itu memang mengena dengan permasalahan yang saya alami, yakni pada pengerjaan daripada tugas guru penggerak dan juga PPG Piloting tahap 3 ini. Yang perlu saya perbaiki adalah menyimak lebih dalam tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Coach, seperti apa tujuannya. Kemudian pada kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching ini, saya sudah melakukan mindfulness, menghadirkan diri saya dengan keadaan yang memang benar-benar terjadi sekarang, yakni permasalahan
tentang tugas-tugas yang menjadi tantangan menjadi insya Allah menjadi guru yang memimpin pembelajaran dan juga guru yang profesional. Nah, untuk ke depannya saya akan terus melatih dan mengasah diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Melalui coach ini yang saya dapatkan dari coaching bersama Pak Akbar, ini sangat luar biasa, di mana kita harus berani untuk melakukan terobosan-terobosan baru sekalipun itu belum pernah dikerjakan. Karena kita belum tahu hasilnya kalau belum kita kerjakan. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berarti waktu kita masih ada ini, Pak. Iya, Febdi. Masih Pak, tapi kita serahkan dulu ke Pak Fasilitator atau bagaimana? Sudah selesai? Saya kira cukup nih, udah 3:30 Pak. Pas, saya kira waktunya pas. Iya, udah 3:30 memang, Pak. Iya, saya kira pas waktunya Pak. Dan alhamdulillah manajemen waktunya sudah mulai nih Pak. Pas. Iya, betul, Pak. Karena 15 menit berikutnya kan kita ke room besar. Yang sampaikan oleh Bapak Fasilitator.